dokter menyarankan lagi karena ngedrop, qadarullah, mama harus pakai ventilator. Kalau Mbak mungkin bisa sedikit diberitahukan informasi mengenai meninggalnya ibunda seperti apa, Mbak? Awalnya merasakan kemeriang-meriang itu kira-kira 2 mingguan lebih yang lalu. Terus dokter sekeluarga juga agak meriang, lalu kita fokuskan untuk coba tes PCR. Qadarullah, satu-satu tes hasilnya positif. Nah, akhirnya kita treatment di rumah dengan bantuan dari dokter Dita dari Rumah Sakit Sriwijaya. Karena mama ngedrop, nah dilarikanlah ke rumah sakit di Mayapada. Langsung di Mayapada, dokter menyarankan untuk ICU. Nah, di sana mama di ICU lah, di ICU COVID. Perjalanan waktu kita masih setiap hari masih komunikasi, masih video call, mama masih bisa bercengkrama, masih ngobrol sama kita kan selalu dengan suster, masya Allah yang baik, perawat semua yang baik, dokter yang baik. Kita diizinkan untuk video call selalu bisa sehari 2-3 kali sampai 4 kali kadang-kadang. Perjalanan waktu karena usia juga dan COVID itu menyerang paru-paru. Paru-parunya ternyata sangat-sangat parah kata dokter. Nah, di situ dokter menyarankan untuk plasma, dari plasma langsung ke Gamarat, dari obat-obatan semua. Karena mama ngedrop, akhirnya setelah seminggu di sana, dokter bilang oke, kita tes PCR. Qadarullah, alhamdulillah sekali, mama hasilnya negatif 1 hari. Kedua kali, hari berikutnya harus dites 2 kali, mama alhamdulillah negatif. Nah, dokter akhirnya menyarankan karena mama paru-parunya semakin drop, makin gak bagus, banyak infeksi sampai transfusi darah, sampai penyakit yang lain pun keluar hidup. Nah, COVID-nya hilang. Setelah COVID-nya inilah timbul penyakit yang lain. Dan dokter menyarankan karena sudah negatif, pindahlah dari ICU COVID, dipindahkan ke ICU yang bersih. Jadi bukan non-COVID. Jadi mama sudah pindah di situ dan dokter menyarankan lagi karena ngedrop, qadarullah, mama harus pakai ventilator. Nah, setelah mama pakai ventilator, komunikasi kita berkurang, tapi dokter keep in touch sama perawat kita. Nah, terakhir kemarin, karena sudah ada rasa yang mama ini memang capek, kasihan, akhirnya salah satu dari perawat memberikan kita kesempatan untuk mentalkin ke kuping mama melalui handphone. Jadi kita dari anak-anaknya yang berlima mentalkin mama lah selama 20 menit di kanan kupingnya. Kita bertasbih terus, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mama seperti ada mengikuti. Karena saya bilang kata terakhir itulah yang akan didengar, akan diucapkan. Jadi kita bertasbih terus, la ilaha illallah. Kejadian kemarin sebelum jam 12. Setelah kata perawat, mama sudah capek, ini aja kita stopkan dulu, hasilnya sudah selesai. Berapa dokter ini memberikan waktu cuma 30 menit supaya kita semua kumpul bawa pompa. Nah, alhamdulillah kakak saya sampai duluan, berkasih di mama. Nah, dari situlah mama terakhir saking dengan alhamdulillah dengan keadaan yang insyaallah husnul, mama keadaan bersih dari COVID, mama negatif dan 2 kali PCR. Keinginan mama yang belum tercapai nggak, Kak? Ya, mama itu sebenarnya keinginannya tuh keinginan mama tuh nggak keinginannya tuh keinginan orang tua biasa lah gitu lah, tapi
mama suka berucap hanya mama bahagia sama anak-anak tuh, mama ingin mama tuh dari dulu berumroh setiap tahun gitu, jadi pengen umroh lagi, tapi kadang-kadang karena COVID ini, pandemik ini tidak dapat umroh. Jadi itu aja keinginan mama tuh, karena mama hanya ingin pengen umroh setiap tahun dengan teman-temannya malah kadang-kadang gitu. Jadi itu aja, mama keinginannya hanya simple aja, karena mama tuh tipe orang yang nggak suka diem. Ya mama udah cerita sama suster bahwa dia punya butik. Jadi itulah mama yang tidak bisa diam, yang senang sehari-hari bekerja. Qadarullah di akhirnya mama harus istirahat, memang diizinkan Allah istirahat saja dengan semua doa-doa yang kita berikan ke mama. Meninggalkan berapa anak dan berapa cucu, Kak? Alhamdulillah anaknya ada 7, perempuan 2, laki-laki 5, cucunya alhamdulillah ada 15. Cucu 15 ya? Iya. Mbak, total berapa hari Mbak dirawat di rumah sakit, Mbak? Total itu mama hampir 2 minggu. 2 minggu. Di COVID-nya, di ICU COVID-nya itu mama sekitar lebihnya di ICU kalau nggak salah ya. Mbak, mungkin kenangan-kenangan apa aja sih Mbak sama mama yang paling susah dilupain? Mama, kalau saya sih karena ada anak perempuan ya, saya tuh deket sama mama. Deketnya karena mungkin jadi kalau saya mama tuh gini, walaupun kita anak-anaknya juga besar, sudah pada punya anak-anak juga, kita kalau pergi kemanapun harus lapor. Jadi kalau nggak lapor, mama suka nyari mana. Jadi kenangannya, jadi kita seperti yang memang kayak mama tuh membuat kita ya dekat, kita weekend selalu ketemu, terus nggak pernah kita jauh, kita komunikasi selalu gitu. Dan mama tuh paling senang dress code. Jadi baru lebihnya harus dress code. Kalau kita lebaran dress code, ketemu sana harus dress code. Dia senang sekali dengan kekompakan.